Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Iktisam dengan NIM 4401419022 dari Pendidikan Biologi Rambil 2 Angkatan 2019. Kali ini kita akan belajar tentang arkai bakteria dan eubakteria. Tahukah kalian, dalam hal dampak metabolisme dan jumlahnya prokariota masih mendominasi biosfer, mengalahkan jumlah seluruh eukariota atau makhluk hidup lainnya. Jumlah prokariota yang hidup di ujung jarum, mulut, atau kulit manusia jauh melebihi jumlah total manusia yang sudah pernah hidup di bumi. Sebelumnya, kita telah tahu jika terdapat beberapa sistem klasifikasi kehidupan. Di antaranya adalah sistem 5 kingdom yang menempatkan Monera dalam satu kingdom yang terdiri dari dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Dan kemudian selanjutnya terdapat sistem klasifikasi 6 kingdom yang membagi lagi dari Monera menjadi dua kingdom tersendiri, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Sebelum memasuki pembahasan tentang Archaebacteria dan Eubacteria, marilah kita sedikit mengulas kembali tentang perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Prokariota memiliki ciri-ciri selnya tak memiliki nukleus, serta materi genetiknya terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleus. Tetapi tak terdapat membran yang memisahkan daerah inti dari bagian sel yang lain. Sedangkan pada eukariota memiliki nukleus sejati yang dibungkus oleh selubung nukleus. Seluruh daerah di antara nukleus dan membran yang membatasi sel disebut sitoplasma, yang di dalamnya terdapat berbagai organel sel yang mempunyai bentuk dan fungsi terspesialisasi, yang sebagian organel tersebut tak ditemukan pada prokariotik. Selanjutnya kita memasuki tentang bahasan Archaebacteria dan Eubacteria. Secara bahasa, istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu archeo, yang berarti kuno. Jadi Archaebacteria adalah sel-sel paling awal yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan organisme eukariotik yang memiliki unisel. Sedangkan Eubacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu eu, yang berarti sejati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup dimanapun. Serta tak lupa yaitu istilah bakteri yang berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu yang tak memiliki membran inti sel, dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tak berklorofil. Bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi. Bentuk dasar sel bakteri antara lain yaitu basil, coccus, spirum, serta vibrio dan spiroseta. Basil sendiri berbentuk seperti batang, yaitu bacillus yang berarti batang. Contohnya bakteri Bacillus subtilis, bakteri penghasil antibiotik Bactriacin desubtilin. Bentuk coccus yang berbentuk seperti bola-bola kecil dengan ukuran rata-rata 1 mikron. Contohnya adalah Nitrococcus, bakteri yang membantu menyuburkan tanah. Bentuk selanjutnya adalah Spirillum, berbentuk gelombang seperti spiral. Contohnya adalah Rhotospirillum rubrum, bakteri fotosintetil yang memiliki pigmen hijau dan merah. Spiroseta berbentuk seperti spiral ulir seperti sekrup. Tubuhnya memanjang dan memendek saat bergerak. Contohnya adalah Treponema pallidum, yaitu penyebab penyakit sifilis. Vibrio berbentuk seperti tanda baca koma. Contohnya Vibrio cholerae, yaitu bakteri penyebab penyakit kolera. Selain dari bentuknya, bakteri juga ada yang berupa sel tunggal dan ada juga yang berbentuk agregat atau kumpulan. Bakteri yang berbentuk vibrio dan spirillum pada umumnya berupa sel tunggal, sedangkan bakteri yang berbentuk coccus dan basil ada yang berupa sel tunggal maupun membentuk agregat atau kumpulan. Yang pertama adalah Monococcus, berbentuk bulat tunggal. Contohnya pada bakteri Monococcus gonorrhoeae. Yang kedua ialah Diplococcus, berbentuk bulat bergandengan dua-dua. Contohnya adalah Diplococcus pneumoniae. Yang ketiga ialah Tetracoccus,
berbentuk bulat, terdiri dari 4 bakteri yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar. Yang keempat ialah Streptococcus, berbentuk bulat yang berkelompok memanjang seperti rantai. Contohnya dalam Streptococcus pyogenesis. Staphylococcus berbentuk bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Contohnya pada Staphylococcus aureus. Serta yang terakhir adalah Sarkina, bentuk bulat yang berkelompok yang tiap kelompok terdiri dari 8 bakteri membentuk susunan seperti kubus. Contohnya adalah Sarkina sp. Selain dari bentuk kokus juga terdapat bentuk basil yang berkelompok atau bentuk kumpulan. Yang pertama ialah monobasil, berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Escherichia coli, Salmonella typhosa, penyakit tifus dan Lactobacillus. Kedua adalah Diplobasil, bentuk batang yang bergandengan dua-dua. Contoh Retribacterium salmonerarum. Ketiga Streptobasil, berbentuk batang yang bergandengan seperti rantai. Contohnya Bacillus anthracis dan Azobacter sp. Streptobacillus niliformis. Selain dari bentuk dan agregat atau kumpulan bakteri, bakteri juga dapat digolongkan berdasarkan alat geraknya, yaitu berupa flagel. Berdasarkan kedudukan, sifat atau alat gerak, bakteri dibedakan menjadi yang pertama ialah monotrik, berflagel satu pada salah satu ujung tubuh bakteri, contohnya pada Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua adalah amfitrik, flagel masing-masing satu pada kedua ujung tubuh bakteri, contohnya adalah Spirillum serpens. Yang ketiga adalah lovotrik, flagel banyak pada salah satu ujung tubuh bakteri, contohnya Pseudomonas fluorescens. Yang keempat adalah peritrik, yaitu berflagel banyak pada semua sisi tubuh, contohnya pada Salmonella typhi. Pengklasifikasian bakteri dilanjut berdasarkan identifikasi persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh yang menunjukkan adanya hubungan filogenetik atau evolusioner. Bakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama adalah Archaebacteria. Archaebacteria merupakan bakteri primitif yang bersifat prokaryotik. Archaebacteria juga dikenal dengan bakteri amoeba. Bakteri ini hidup di habitat dengan kondisi ekstrim, misal sumber air panas dan daerah berkadar garam tinggi. Archaebacteria memiliki ciri khusus, diantaranya dinding sel tak mengandung peptidoglikan, membran selnya mengandung lipid berikatan ether, bosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Berdasarkan habitat yang ekstrim, Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofil, serta bakteri termofil. Jenis Archaebacteria yang pertama adalah bakteri metanogen, bakteri yang menghasilkan metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida dan hidrogen. Bakteri metanogen termasuk bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni bila ada oksigen. Sebagian bakteri ini hidup di lumpuh atau rawa-rawa yang miskin oksigen. Selain itu, ada yang hidup di saluran pencernaan hewan pencerna selulosa, misal pada sapi, kambing, dan raya. Contoh bakteri metanogen antara lain Metanomonas dan Metanobacterium. Jenis Archaebacteria yang kedua adalah bakteri halofil. Halofil berasal dari Yunani, yaitu kata halo yang asli garamnya philos, berarti pecinta. Maksudnya adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini berkisar dengan kadar garam 20%. Namun ada pula yang hidup pada lingkungan dan kadar 10 kali keasinan air laut. Contoh bakteri halofil adalah Halobacterium. Jenis yang ketiga dari Archaebacteria adalah bakteri termofil atau thermocidofil. Bakteri ini adalah bakteri yang hidup pada lingkungan yang bersuhu panas. Lingkungan bersuhu panas cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Bakteri yang hidup di lingkungan suhu panas dan asam disebut dengan bakteri termoacidofil. Contoh bakteri termofil adalah Sulfolobus,
Thermus aquaticus, Bacillus caldolyticus, dan Bacillus caldodenax. Untuk bakteri Sulfolobus hidup di mata air panas yang bersulfur dan memperoleh energi dengan cara mengoksidasi sulfur. Selanjutnya adalah pengelompokan bakteri yang kedua, yaitu Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Eubacteria meliputi sebagian besar jenis bakteri yang dapat hidup dimanapun, baik jenis saproba, parasit, maupun bakteri yang melakukan simbiosis mutualisme. Eubacteria diklasifikasikan berdasarkan perbedaan signature sequence atau urutan basa khas pada RNA ribosom. Berdasarkan perbedaan urutan basa tersebut, Eubacteria diklasifikasikan menjadi 5 kelompok utama, yaitu Proteobacteria, bakteri gram positif, Cyanobacteria, Spirochaeta, serta Chlamydia. Jenis Eubacteria yang pertama adalah Proteobacteria, merupakan kelompok terbesar bakteri. Proteobacteria dikelompokkan menjadi bakteri ungu yang bersifat fotoautotrof atau fotoheterotrof. Proteobacteria yang bersifat kemoautotrof atau kemoheterotrof yaitu bakteri ungu yang mengandung klorofil yang terdapat pada membran plasma sehingga dapat melakukan fotosintesis. Contoh pada jenis bakteri ini adalah Chromatium. Pengelompokan selanjutnya adalah bakteri gram positif. Bakteri gram positif umumnya bersifat kemoheterotrof, tetapi beberapa hidup fotoautotrof. Bakteri gram positif dapat membentuk endospora yang resisten, contohnya Bacillus sp dan Clostridium sp. Namun ada pula yang tak membentuk endospora, misal Mycoplasma sp yang hidup di tanah dan menyebabkan penyakit paru-paru. Jenis dari bakteria yang lain adalah Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki klorofil seperti pada tumbuhan. Cyanobacteria dapat berupa uniselular ataupun multiselular, berdinding sel tebal dan mengandung gelatin, serta memiliki sel-sel khusus, misalnya pada Heterokista, Aegina, dan Beosit. Bagian besar tak memiliki flagel, namun mereka bersifat motil, yaitu bergerak dengan cara meluncur. Cyanobacteria ada yang hidup di air tawar dan ada juga yang hidup di air laut. Contoh, Cyanobacteria mengikat nitrogen bebas dari udara, Nabaina sp. Jenis yang lain adalah Spirochaeta yang berbentuk heliks panjang hingga 0,25 mm dan dapat bergerak. Spirochaeta adalah bakteri yang hidup bebas dan ada pula yang parasit. Contohnya adalah Treponema pallidum, Leptospira interrogans, penyebab penyakit leptospirosis, dan Borrelia burgdorferi, penyebab melepuh pada kulit. Serta jenis yang terakhir dari Eubacteria adalah Chlamydia. Chlamydia ini berbeda dengan Eubacteria yang lain karena tak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Chlamydia bersifat gram negatif dan hidup parasit obligat atau parasit sepenuhnya di dalam sel hewan dan pada manusia. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis.